Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada siang hari ini kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ materi seni budaya kelas 9. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, dalam masa pandemi ini kalian masih dalam keadaan baik-baik saja, keluarga sehat selalu, amin. Oke, pada siang hari ini kita mau membahas yaitu membuat karya seni lukis dengan beragam media dan teknik. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik mengenal alat dan bahan atau media dalam berkarya seni lukis. Yang kedua, peserta didik mampu membuat sketsa lukisan sebagai langkah awal dalam berkarya seni lukis. Yang ketiga, peserta didik mampu berkarya seni lukis dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan peserta didik masing-masing. Oke, kemudian kita bahas yang pertama, pengertian seni lukis. Apa itu seni lukis? Seni lukis adalah kebebasan berekspresi sebagai ungkapan perasaan manusia yang dituangkan dalam bidang dua dimensional atau dua dimensi dengan menggunakan garis dan warna. Oke, kemarin sudah kita bahas yaitu tema lukisan. Kemarin ada berapa? Ada 6 ya. Oke, yang pertama, hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Yang kedua, hubungan manusia dengan manusia lain. Yang ketiga, hubungan manusia dengan alam sekitar. Yang keempat, hubungan manusia dengan alam benda. Yang kelima, hubungan manusia dengan aktivitasnya. Dan yang keenam, hubungan manusia dengan alam hayal. Nah, itu tema lukisan. Kemudian sudah kita bahas juga mengenai gaya atau corak atau aliran karya seni rupa murni, yaitu lukisan. Di sini kelompok modern. Kelompok modern ada 3 kelompok, yaitu
Kelompok representatif meliputi aliran atau gaya romantisme, naturalisme, dan realisme. Dan kelompok yang kedua, kelompok deformatif, yaitu gaya atau aliran lukisan surrealisme, impresionisme, ekspresionisme, kubisme, dan populer art atau pop art. Dan mungkin kalau kalian menemukan silahkan kalian tambahkan, karena aliran banyak sekali kalau kalian browsing di internet. Dan kelompok yang ketiga yaitu non representatif, yaitu yang bentuk abstrak, ya, lawannya dari representatif. Oke, kita lanjutkan. Di sini kita karena membuat lukisan atau melukis ini ada beberapa langkah. Yang pertama, membuat gagasan kreatif. Silahkan kalian ide atau gagasannya bisa kalian cari sendiri, boleh melihat langsung ke objek, boleh browsing di internet, boleh membaca buku, boleh melihat lukisan karya orang lain, boleh kalian melihat di majalah dan sebagainya. Oke, kemudian di sini yang kedua, kalian membuat sketsa. Setelah kalian ada ide atau gagasan, idenya itu dibuat sketsa. Apa itu sketsa? Itu karya seni hasil goresan garis. Kalian menggunakan garis tipis di selembar kertas, ya, itu namanya sketsa. Ini boleh garis atau langsung dengan warna, karena kalian sebagai pemula ya menggunakan goresan garis dulu. Secara spontan, cepat, dan garisnya menggunakan garis tipis. Yaitu kalau kalian membuat langkah yang kedua yaitu sketsa. Kemudian di sini setelah kalian membuat sketsa, ini kalian bisa memilih beberapa teknik pewarnaannya. Boleh menggunakan teknik plakat, ini pewarnaannya tebal. Ini biasanya yang kalian gunakan adalah pewarna cat poster. Yang kedua, teknik transparan atau akuarel. Ini biasanya yang digunakan adalah cat air. Kemudian yang ketiga, teknik pointillis. Nah, ini kalian mewarnanya berupa titik-titik, ya. Jadi yang bagian gelap titik-titiknya lebih rengket atau lebih mepet, kemudian yang bagian yang terang itu titik-titiknya lebih longgar sehingga kelihatan terang. Dan boleh menggunakan teknik goresan ekspresif dengan jari, dengan digosok atau menggunakan kuas, tinggal nanti menyesuaikan dengan pewarnanya, yaitu teknik yang nanti kalian akan gunakan sesuai dengan yang kalian punya. Dan yang keempat, silahkan dengan teknik itu kalian menyesuaikan, silahkan bahannya dipilih. Yang pertama, boleh menggunakan pastel. Ini biasanya untuk kertas, ya, atau duplek atau karton. Kemudian kalau cat air, ini medianya kertas, ya. Cat air tadi teknik yang paling tepat yaitu teknik akuarel. Kemudian cat akrilik, itu medianya kertas atau tembok. Dan ada lagi media arang, biasanya menggunakan kertas. Dan ada media atau bahan cat minyak, ini biasanya menggunakan kain, kanvas, dan lain-lain. Seperti pensil warna atau spidol, ini belum ada di sini, boleh kalian gunakan. Dan yang kelima, tahapan melukis. Nah, ini setelah kalian tadi ada idenya membuat sketsa, tekniknya ditentukan, kemudian bahannya sudah ketemu,
tahapan melukisnya, yaitu yang pertama memindahkan sketsa atau gambar awal, coret-coret di kertas umpamanya yang kertas tidak terpakai, kemudian kalian pindah ke medium yang digunakan. Nah, di sini nanti kalian menggunakan kertas gambar ukuran A3. Kemudian yang kedua, mewarnai dengan goresan tipis dari objek pokok dan mewarnai latar belakangnya, jadi full warna ya. Dan yang ketiga, menyempurnakan lukisan dengan kontur. Nah, yang perlu lebih gelap silahkan kalian beri warna yang tua dan seterusnya, tekanan warna dan tekstur dan lainnya. Oke, kita lanjutkan. Ini akan saya beri contoh lukisan. Ini sebuah lukisan ya, ini mempunyai tema hubungan manusia dengan kegiatannya atau aktivitasnya, dan gaya atau corak atau aliran tersebut adalah realisme. Mengapa kok realisme? Karena kegiatan nyata sehari-hari, yaitu seorang nenek yang sedang makan kapur sirih ya, atau istilah Jawanya sedang nginang. Contoh yang kedua, ini ada lukisan di samping mempunyai tema hubungan manusia dengan alam sekitar. Gaya atau corak atau alirannya yaitu naturalisme. Mengapa kok naturalisme? Karena menggambarkan alam dan sekitarnya. Ya, di situ kelihatan di sebuah perbukitan terdapat rumah pohon yang dibangun di atas pohon besar ya, dan sekarang biasanya untuk objek wisata. Oke ya, itu contoh lukisannya. Silahkan kalian nanti memilih dari ke-6 tema dan gaya, boleh yang kelompok gaya representatif maupun yang kelompok gaya deformatif. Oke, demikian untuk pelajaran pada hari ini. Silahkan kalian mengeksplorasi, boleh membaca buku paket, melihat buku-buku yang lain, atau browsing di internet. Oke, untuk tugas kalian di rumah, tugas mandiri di rumah, kalian membuat sebuah lukisan dengan tema dan gaya, boleh kalian memilih sendiri ya, boleh naturalisme, kelompok representatif, realisme, romantisme, atau kelompok yang deformatif, ada surrealisme, ada kubisme, ada impresionisme, ada pop art. Silahkan catatannya dibuka lagi. Oke, silahkan ide atau gagasan kalian boleh melihat langsung objek, boleh melihat lukisan orang lain boleh, atau kalian silahkan browsing di internet. Kemudian bahan atau alat yang digunakan yang kalian punya ya, kemudian memilih dan mengolah objek dengan cara, boleh kalian meniru, boleh imitasi, menggayakan, boleh stilasi, mengurangi atau menggeliatkan atau distorsi, mengubah dengan memisahkan atau merusak ya, pada kertas gambar A3 ya, silahkan kalian cari kertas gambar A3, nanti ada ukurannya yaitu sekitar 36 kali 46 ya kalau tidak salah. Oke, kemudian kalau sudah jadi lukisan kalian foto, kemudian kalian kirim lewat Google Classroom yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu guru wali kelas kalian masing-masing.
Demikian untuk pelajaran pada siang hari ini. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugasnya. Dan saya ingatkan lagi, tugas-tugas kalian yang belum dibuat, silahkan kalian buat, kemudian dikirim lewat Google Classroom. Ya, kemarin ada 3 tugas, tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Yang belum membuka, silahkan dibuka lagi Google Classroom-nya. Demikian untuk PJJ pada hari ini. Sekali lagi, dalam masa pandemi ini, silahkan kalian selalu rajin cuci tangan. Kalau keluar pakai masker, kemudian jaga jarak, dan selalu berolahraga agar imunitas tubuh meningkat. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.